Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait dengan akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Sebelum beranjak ke pemaparan materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Nika Derista Aprilia dengan NIM akhir 141. Kemudian yang kedua ada Dewa Putu Reza Amanta Suputra dengan NIM akhir 148. Dan yang terakhir ada Iwayan Agus Sumadiasa dengan NIM akhir 208. Adapun pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akumulasi modal, dan yang kedua adalah tingkat modal kaidah emas, dan yang terakhir adalah pertumbuhan populasi. Untuk materi pertama yakni mengenai akumulasi modal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Akumulasi modal adalah proses penambahan stok modal fisik buatan manusia. Modal fisik sendiri adalah faktor penting dalam menghasilkan barang dan jasa. Penambahannya dapat meningkatkan kapasitas produktivitas sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Menurut Todaro pada tahun 2000, ia menjelaskan bahwa akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal sendiri memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan, di mana jika akumulasi modal ditambah secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan. Model pertumbuhan Solo mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan. Ketika K rendah, maka rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja, sehingga satu unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan. Ketika K tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal, sehingga satu unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi. Penawaran barang dalam modal Solo didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja yang disimbolkan dengan Y sama dengan FKL. Kemudian yang pertama adalah permintaan barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dan dalam model Solo berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja I, atau dapat disimpulkan Y sama dengan C ditambah I. Karena C sama dengan 1 min SY, maka identitas perhitungan pendapatan nasional yaitu Y sama dengan 1 dikurangi S, Y ditambah 1, dan bisa diubah menjadi I min SY. Selanjutnya yakni yang kedua, pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama itu adalah investasi dan yang kedua adalah depresiasi. Investasi di sini mengacu pada pengeluaran untuk pelunasan usaha dan peralatan baru, dan hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah. Sedangkan depresiasi sendiri mengacu pada penggunaan modal, dan hal ini menyebabkan persediaan modal menjadi berkurang. Materi yang ketiga yakni bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Jika tabungan tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tabungan rendah, maka perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Konsekuensi jangka panjang dari penurunan tingkat tabungan adalah persediaan modal kecil dan tingkat output yang rendah. Tabungan yang lebih tinggi akan mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat dan dalam modal Solo, tetapi hanya sementara. Kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Jika perekonomian mempertahankan tingkat bunga yang tinggi, maka hal itu akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi.
Demikianlah pemaparan materi yang saya jelaskan, maka untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan di sini saya Iwan Agus Madiase dengan NIM belakang 208 isi melanjutkan presentasi tentang tingkat modal kaidah emas atau The Golden Rule Level of Capital. Nah, sebelumnya apa sih itu Golden Rule? Nah, menurut Mengqi dalam halaman 203, model Solo dapat digunakan untuk menguji tingkat tabungan dan investasi suatu perekonomian dalam menentukan tingkat modal dan pendapatan kondisi mapan. Tingkat tabungan dalam perekonomian sangat mempengaruhi pendapatan, tetapi jika seluruh modal dalam perekonomian digunakan untuk tabungan atau saving sama dengan 100% dalam mencapai keseimbangan steady state yang optimal, maka tidak akan ada konsumsi dalam masyarakat. Sehingga kesejahteraan atau well-being masyarakat akan berkurang. Oleh karena itu, konsep Golden Rule adalah menaikkan level steady state pada tingkat tabungan untuk mencapai konsumsi yang maksimal. Nah, menurut aturan kaidah emas, pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian dengan menentukan tingkat tabungan pada kondisi mapan. Salah satu yang dapat dilakukan dalam mengubah steady state adalah dengan mengubah tingkat tabungan. Pengaturan tingkat tabungan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat secara keseluruhan. Untuk menentukan tingkat aturan emas, terlebih dahulu dicari kondisi konsumsi mapan per pekerja atau steady state consumption per worker. Nah, kondisi mapan konsumsi per pekerja dinotasikan dengan fungsi dari C sama dengan Y min I, di mana fungsi ini didapat dari fungsi pendapatan nasional Y sama dengan C plus I dalam perekonomian tertutup. Nah, dalam notasi tersebut kita dapat bahwa konsumsi adalah output dikurangi investasi. Sementara itu, untuk menemukan kondisi mapan konsumsi dengan mensubstitusikan nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Kondisi steady state, maka investasi sama dengan depresiasi. Steady state consumption per worker dinotasikan dengan C, konsumsi pada kondisi mapan sama dengan fungsi dari tingkat modal kondisi mapan dikurangi tingkat depresiasi kondisi mapan. Nah, peningkatan modal dalam kondisi mapan mempunyai dua pengaruh terhadap konsumsi. Peningkatan modal dapat menaikkan output, namun di sisi lain peningkatan modal justru menurunkan output karena pengaruh depresiasi dalam penggunaan modal tersebut. Berdasarkan grafik output kondisi mapan dan depresiasi kondisi mapan, sebagai fungsi dari persediaan modal kondisi mapan, konsumsi kondisi mapan adalah selisih antara output dan depresiasi. Nilai K absen atau tingkat modal kondisi mapan merupakan tingkat persediaan modal atau tingkat aturan emas yang memaksimalkan konsumsi. Pada tingkat modal kaidah emas, fungsi produksi dan garis tingkat depresiasi memiliki kemiringan slope yang sama, dan konsumsi berada pada tingkat terbesarnya. Sementara itu, menurut Mengqi pada halaman 194, tingkat modal yang lebih tinggi mempengaruhi output dan depresiasi. Nah, ini dijelaskan dengan dua kemungkinan, di mana ketika tingkat modal berada di bawah tingkat kaidah emas, kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak daripada depresiasi, sehingga konsumsi meningkat. Kondisi tingkat modal ini akan mempengaruhi fungsi produksi lebih curam dari garis tingkat depresiasi kaidah emas. Sehingga perbedaan di antara kedua kurva ini sama dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi pada tingkat modal kaidah emas. Dan kemungkinan kedua, ketika tingkat modal berada di atas tingkat kaidah emas, kenaikan persediaan modal akan mengurangi konsumsi, karena kenaikan output lebih kecil daripada depresiasi. Fungsi produksi lebih datar ketimbang garis tingkat depresiasi, sehingga perbedaan di antara kurva konsumsi mengecil ketika tingkat modal kaidah emas meningkat. Nah, kondisi sederhana tingkat modal kaidah emas dijelaskan dengan kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal atau MPK. Kemiringan garis tingkat depresiasi kondisi emas adalah tingkat depresiasi. Karena kemiringan ini sama dengan tingkat modal kaidah emas, maka kaidah emas dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan delta atau
produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Oleh karena itu, pengaruh neto dari unit modal tambahan terhadap konsumsi adalah MPK min delta sama dengan 0, atau pengaruh neto dari unit tambahan ketika lebih besar daripada 0, maka kenaikan modal akan meningkatkan konsumsi, sehingga tingkat modal kaidah emas berada di bawah tingkat kaidah emas. Sementara, ketika pengaruh neto dari modal tambahan lebih kecil dari 0, kenaikan modal akan mengurangi konsumsi, sehingga tingkat kaidah emas berada di atas tingkat kaidah emas. Nah, pembuat kebijakan menggunakan kondisi MPK min delta sama dengan 0 untuk mencari persediaan modal kaidah emas dalam perekonomian. Namun, perekonomian yang secara tidak otomatis didorong ke arah kondisi mapan kaidah emas, sehingga dibutuhkan tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu tinggi ketika tingkat tabungan lebih tinggi daripada tingkat tabungan yang disajikan. Sebaliknya, persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu rendah ketika tingkat tabungan lebih rendah. Perubahan persediaan modal kondisi mapan akan mempengaruhi tingkat konsumsi pada kondisi mapan. Nah, selanjutnya mencari kondisi mapan kaidah emas dengan sebuah contoh numerik. Fungsi produksi sama seperti contoh sebelumnya, dengan output per pekerja adalah akar dari modal per pekerja. Pembuat kebijakan ingin memilih tingkat tabungan S kondisi mapan dalam perekonomian, sehingga persamaan dalam kondisi mapan adalah tingkat modal kaidah emas atau tingkat modal kondisi mapan dibagi fungsi dari tingkat modal kondisi mapan sama dengan tabungan dibagi dengan depresiasi. Nah, dengan demikian persamaan kondisi mapan dalam perekonomian yakni tingkat modal kaidah emas dibagi dengan akar tingkat modal kaidah emas sama dengan tabungan dibagi dengan depresiasi. Menurut Mengqi, kondisi mapan dalam perekonomian berasal dari berbagai tingkat tabungan. Tabungan yang lebih tinggi menyebabkan persediaan modal menjadi lebih tinggi, dan selanjutnya menyebabkan output serta depresiasi menjadi lebih tinggi. Oleh sebab itu, konsumsi pada kondisi mapan merupakan perbedaan output dan depresiasi. Kondisi mapan kaidah emas dapat diidentifikasi dengan menemukan persediaan modal di mana produk marginal neto atau MPK min depresiasi sama dengan 0. Maka dari itu, fungsi produksi pada produk marginal adalah MPK sama dengan 1 dibagi 2 akar. Bagaimanakah transisi menuju kondisi mapan kaidah emas? Nah, pembuat kebijakan harus memperhatikan dua situasi. Perekonomian mungkin dimulai dengan lebih banyak modal ketimbang kondisi mapan kaidah emas atau dengan lebih sedikit modal. Persamaan marginal propensity to consume dan marginal propensity to save sama dengan 1 sangat berguna dalam menjelaskan tingkat kondisi mapan kaidah emas. Nah, situasi pertama dimulai dengan terlalu banyak modal. Perekonomian yang dimulai dengan lebih banyak modal dibandingkan yang harus dimiliki dalam kondisi mapan kaidah emas, persediaan modal yang terlalu besar mengharuskan pembuat kebijakan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat tabungan untuk menurunkan tingkat persediaan modal. Berdasarkan grafik 3, menunjukkan kondisi yang terjadi dengan output konsumsi dan investasi ketika tingkat tabungan turun. Penurunan tingkat tabungan akan meningkatkan konsumsi dan menurunkan investasi. Kondisi mapan yang baru adalah kondisi kaidah emas, ketika konsumsi harus lebih tinggi daripada sebelum terjadi perubahan tingkat tabungan, meskipun output dan investasi lebih rendah. Nah, situasi kedua, di mana perekonomian dimulai dengan terlalu sedikit modal. Pembuat kebijakan harus menaikkan tingkat tabungan untuk mencapai kaidah emas. Grafik 4 menunjukkan bahwa kenaikan tingkat tabungan menyebabkan penurunan konsumsi dan kenaikan investasi. Investasi yang lebih tinggi akan menyebabkan persediaan modal naik. Ketika modal terakumulasi, output konsumsi dan investasi secara bertahap naik, dan akhirnya mendekati kondisi mapan baru. Karena kondisi mapan semula berada di bawah kaidah emas, maka kenaikan tabungan akan menyebabkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi ketimbang yang telah dicapai sebelumnya. Dengan demikian, ketika perekonomian dimulai di atas
kaidah emas. Mencapai kaidah emas menghasilkan konsumsi yang lebih tinggi pada seluruh titik waktu. Ketika perekonomian dimulai di bawah kaidah emas, mencapai kaidah emas perlu menurunkan konsumsi lebih dahulu untuk meningkatkan konsumsi di masa depan. Pembuat kebijakan menghadapi dilema trade-off di antara kesejahteraan generasi yang berbeda. Akumulasi modal yang optimal sangat bergantung pada bagaimana memperhatikan kepentingan generasi yang sekarang dan generasi mendatang. Kaidah emas menyatakan bahwa berbuatlah untuk orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain melakukan hal yang sama untuk Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memberikan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan populasi. Yang pertama itu, saya akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah pada manusia dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi, nilai pertambahan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertambahan penduduk sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total, di mana pertambahan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk atau imigrasi, dan migrasi keluar atau emigrasi. Baik, materi selanjutnya yaitu pertumbuhan populasi dalam model Solow. Model Solow menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup dua sumber dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Baik, materi selanjutnya yaitu kondisi mapan dengan pertumbuhan penduduk. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan adalah tingkat depresiasi, maka dalam kurung delta plus N kurung K adalah investment impasse atau break-even investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja konstan. Agar perekonomian berada di kondisi mapan, investasi SF dalam kurung K kurung harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Buka kurung delta plus N kurung K. Ini ditunjukkan oleh perekonomian dua kurva, yaitu kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model Solow memprediksi tingkat perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per kapita lebih rendah dan karena pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dan N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K1 ke K2. Begitu perekonomian ada di kondisi mapan, investasi hanya memiliki dua maksud, yaitu yang pertama mengganti modal yang terdepresiasi, kemudian menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output per pekerja. Poin-poin akhir tentang tabungan. Yang pertama yaitu dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menunjukkan ukuran dari K kemudian Y. Yang kedua yaitu semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal dan semakin tinggi tingkat Y. Yang ketiga, kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi baru tercapai. Kesimpulannya, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Baik, materi selanjutnya yaitu perspektif alternatif terhadap pertumbuhan penduduk. Model Malthusian, Thomas Robert Malthus dalam bukunya Uneasy on the Principle of Population as it Affects the Future of Society menyatakan bahwa populasi penduduk adalah hambatan dalam usaha meningkatkan standar hidup. Kemudian ada model Kremian. Sementara itu, Kremian menyatakan bahwa kenaikan populasi adalah kunci dari kenaikan kesejahteraan ekonomi, penemu dan teknisi, dan untuk berkontribusi dalam penemuan dan kemajuan teknologi.